Baiklah kalau begitu, saudara ipar. Jika kau jilat anggur di lantai bersih, akan kuberitahu kau di mana adikmu berada. Jadi, Haha. Jika aku jilat sampai bersih, kau akan memberitahuku? betul-betul. Aku tahu, bocah ini memang bodoh. Hahaha. The Hahaha. film was translated and narrated by M. Tapi istriku Media. bilang, aku tidak boleh menjilatnya. Tidak boleh menjilat sesuatu dari lantai. Tapi dia tidak bilang Xiao Feng tidak boleh menjilatnya. Kalau begitu Xiao Feng, jilat sampai bersih untukku. Aku kakak iparmu. Kau harus menghormatiku. Sulin, kau cari mati. Siapa yang membuat onar di sini? Tuan Muda Chen. Selamatkan aku Tuan Muda Chen. Bocah tengik kau mati. Lepaskan dia. Baiklah. Aku akan melepaskannya. Anak ini tampaknya semakin pintar. Mungkinkah dia berpura-pura selama ini? Perjamuan hari ini sangat penting. Waktunya sudah dekat. Tak seorang pun boleh mengganggu persatuan keluarga Chen dan keluarga Tang. Karena si bodoh busuk ini yang memulai. Maka berlututlah dan minta maaf pada Tang Fen. Maka aku akan melupakan masalah ini. Minta maaf. Apa dia pantas mendapatkannya? Dia menolak bersulang, malah dipaksa minum benda. Seseorang beri dia tahu siapa yang berkuasa di Lisou. Aku tantang kau untuk mencoba. Yuro, apa yang kau lakukan di sini? Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa melihat seseorang seperti Tuan Muda Chen memimpin penyerangan dalam menindas orang bodoh? Kakak dia telah membohongimu. Dia sudah lama tidak bodoh. Istriku. Takut. Bagus Suling. Ayo pergi. Tuan Muda Chen, penghinaan ini, bagaimana mungkin Anda bisa menelannya? Hentikan mereka. Apa terburu-burunya? Memukul orang bodoh di sini. Bagaimana dengan muka keluarga Chen-ku? Apa kau masih peduli? Tunggu sampai Sulin dan Yuro bercerai. Baru akan kulihat siapa yang bisa melindunginya. Tang Yuro, tunggu saja kau. Kita lihat bagaimana aku mempermainkanmu malam ini. Malam ini adalah perjamuan pembukaan besar keluarga Chen. Keluarga Tangku dan Tuan Muda Chen telah berdiskusi untuk menambah kebahagiaan. Putriku akan bertunangan dengan Tuan Muda Chen. Mulai sekarang, keluarga Tang dan Chen akan sangat serasi. Bekerja sama bergandengan tangan. Selamat Cei Otang atas perolehan menantu yang baik. Terima kasih semuanya. Juga, aku Tang Long dengan ini mengumumkan kepada dunia bahwa si tak berguna ini, sampah ini, akan diusir dari keluarga Tang. Mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Tang. Suling. Pantas saja, si bodoh ini, prajurit perbatasan pengecut ini, reputasinya mendahuluinya. Keluarga Tang melindunginya selama 3 tahun. Sudah lebih dari cukup murah hati. Betul. Sekarang keluarga Tang telah menaiki kapal besar keluarga Chan. Malam ini dengan pengaruh keluarga Chan, kita telah naik menjadi kepala dari 4 keluarga besar Lizhu. Jeti, mengusir anjing liar. Itu wajar saja. Ayah, bukankah ini salah? Suling belum melakukan kesalahan apapun. Rumor yang katanya dia seorang pengecut itu belum pernah terbukti. Kepala keluarga Tang, 3 tahun lalu kau meminjam keberuntunganku untuk menyelamatkan fondasi keluarga Tang. Sekarang kau ingin memutuskan jembatan setelah menyeberanginya? Sekarang setelah kau kenyang dan berpakaian necis, kau berbalik dan menghina kepala keluarga Tang. Kurasa yang memutuskan hubungan adalah kau. Jika bukan karena aku, 3 tahun lalu, keluarga Tang akan direduksi menjadi keluarga kelas 3. Beraninya kau bertindak begitu sombong sekarang? Lancang. Kebangkitan keluarga Tang bergantung pada upaya bersama dari semua anggota keluarga. Bukan padamu, menantu laki-laki yang bodoh, seorang prajurit perbatasan yang pengecut. Bagaimana mungkin kau bisa mendukung keluarga Tang? Karena keberuntunganku luar biasa. Bukankah kau pandai meramal? Mengapa kau tidak memberitahu semua orang bahwa Chen Yulah yang memiliki keberuntungan luar biasa, atau aku? Ciul,
Karena kau meminta dipermalukan. Akan kukatakan padamu, barusan. Aku membuka mata batinku dan melihat bahwa Tuan Muda Chen benar-benar memiliki naga emas yang melingkar di sekelilingnya. Dia adalah orang dengan takdir yang luar biasa. Kau dengar itu? Saya memiliki naga emas melilitku. Bahkan di zaman kuno, aku akan memiliki sikap seorang kaisar. Dan tahu, kau bukan apa-apa selain ular mati di tanah. Dia yang memiliki keberuntungan luar biasa. Apa kau buta? Apakah kau memupuk semua kekuatanmu menjadi seekor anjing? Suling, tolong hentikan. Paman Xiang adalah murid luar dari Pavilion Panlong. Seumur hidup berkultivasi, tak terduga. Jika bukan karena dia, keluarga Tangku tidak akan ada sampai sekarang. Lupakan saja. Namun, dia hanya orang bodoh. Bagaimana dia bisa mengerti seni Feng Shui? Tuan Muda Chen benar. Seorang pengecut perbatasan. Pantas menyentuh fondasi keluarga Tangku. Seseorang. Patahkah anggota tubuhnya dan arak dia keliling jalanan. Tunggu, ayah. Kau berjanji padaku, kau akan mengampuni Suling nyawanya. Aku berjanji untuk mengampuni nyawanya yang malang, tapi aku tidak bilang satu. Aku tidak akan mematahkan anggota tubuhnya jika dia diizinkan keluar dari hotel imperial ini tanpa cedera. Di mana muka keluarga Qianku? Kemana harga diri kami? Seseorang. Pukul semua giginya, pukul semuanya. Kerjakan dengan keras. Ayah, kumohon. Apapun Suling adalah keluarga Tang kita. Dermawan, mematahkan anggota tubuh dermawan kita dan mengaraknya di jalanan. Sungguh tak termaafkan. Paman Xiang, tolong katakan sesuatu. Kumohon Yuru mohon padamu. Nora. Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Si bodoh ini bisa berdiri bersama keluarga Tang selama 3 tahun. Sudah merupakan kehormatan terbesarnya. Sekarang, The film was tangga menuju surga translated tepat di and depannya. narrated by M Media. Nora, Anda tidak boleh kehilangan gambaran besarnya. Untuk hal kecil tangga menuju surga. Apa kau buta? Bagaimana mungkin Chen Yu pantas? Aku tidak layan? Jangan sebutkan bahwa keluarga Chen saya telah berada di Li Shu selama beberapa dekade. Hanya aku Chen Yu. Aku sudah menjadi cabang Li Shu direktur. Ini saja memungkinkan keluarga Chen saya untuk memandang rendah seluruh bangsa. Dan kau hanya punya mulut sombong. Apalagi yang kau punya? Itu kamar dagang Kaitian miliknya. Buta dan bodoh. Tak mampu mengenali naga sejati. Lancang. Beraninya kau mempermalukan kamar dagang Kaitian di depan umum? Kalian berdua, kau tunggu apa lagi? Seret dia keluar. Kau punya keberanian. Kepala keluarga Wei Haishan, datang begitu cepat. Keluarga Wei dari Jingzhou. Apa yang mereka lakukan di sini? Tentu saja mereka di sini untuk membuat beberapa orang sombong mengenali diri mereka sendiri agar mereka tidak mencari mati. Kau. Sudah jelas. Mereka pasti khawatir menyinggung Tuan Muda Chen. Kau tahu, begitu Tuan Muda Chen menduduki perusahaan dagang langit, cabang Li Shu, kursi kepala. Bahkan jika dia menyaingi keluarga Wei, itu masih belum pasti. Kalau begitu terima kasih atas kata-kata keberuntunganmu Tuan. Mengingat pelayan Wei dan hubungan perusahaan perdagangan Scarage, kau pasti mati malam ini. Begitu. Aku ingin melihat bagaimana aku mati malam ini. Kau akan mati. Dan kau masih berani menjawab? Kehadiran pelayan Wei sungguh menghiasi kediaman kami yang sederhana. Chen Yu, kepala keluarga Qi dari Li Shu, memberi salam kepada pelayan Wei. Kau pikir kau siapa? Kau tak pantas berjabat tangan denganku. Perusahaan dagang Scarage dan keluarga Wei sama-sama di bawah komando Dewa Langit PYTH On Sparrow. Sekarang, apakah pelayan Wei menyalahkan saya karena telah mempermalukan Dewa Langit PYTH On Sparrow? Teguran pelayan Wei memang beralasan. Peristiwa malam ini memang salah saya karena ketidakmampuan saya membiarkan buangan keluarga Tang yang menghina perusahaan dagang Scarage ini masih berdiri di sini. Untuk tetap berdiri di sini, sekarang saya akan memotong tangan dan kakinya sebagai peringatan bagi yang lain. Benar, saya. Seorang buangan keluarga Tang, pengecut pengkhianat perbatasan. Berani menghina perusahaan perdagangan Scarage di aula perjamuan ini, yang penuh dengan keluarga terhormat.
Ini benar-benar kejahatan yang luar biasa. Patriark Wei, tolong hukum aku. Kau memang punya kesadaran diri. Tidak, Tetua Wei. Ini bukan niat suling. Betul sekali, pengurus Wei. Sampah ini sekarang tidak ada hubungannya dengan keluarga Tangku. Aku mendukungmu menghukumnya untuk menjaga reputasi perusahaan dagang langit. Bagus, bagus sekali. Kalian keluarga Tan. Ini naik daun. Dan kalian keluarga Chen ingin terbentingi. Sungguh mengesankan. Betapa agungnya. Bagaimanapun, suling ini orang buangan keluarga Tangku. Dan aku sebagai kepala keluarga Tang mengizinkannya mengacaukan olah perjamuan dan menghina perusahaan dagang langit. Ketidakpuasan pengurus Wei sepenuhnya dapat dimengerti. Aku harus menegaskan posisiku. Pengurus Wei, malam ini keluarga Tangku bertindak ceroboh dan mempermalukan perusahaan dagang langit. Aku Tang Long bersedia menerima hukuman. Kau harus dihukum. Bukan hanya keluarga Tangmu. Keluarga Chen. Semua yang hadir. Yang tidak menghormati Tuan Su. Harus dihukum. Keluarga Wei Jingslo. Wei Haisan. Maaf atas keterlambatannya. Mohon Tuan Su tegur saya. Tanpa basa-basi. Terima kasih Tuan Su. Tuan Su, Yuro. Jangan khawatir. Mulai sekarang, tak seorang pun dapat mengganggumu lagi. Pengurus Wei, The film was apa maksud translated semua ini? and narrated by Ada apa M ini? Media. Keluargamu sombong. Dan buta terhadap naga sejati. Kau berani bertanya padaku, ada apa? Aku bertanya padamu. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengusir Tuan Su dari keluarga Tan? Apa kau tahu siapa dia? Suling ini hanyalah seorang pengecut perbatasan 3 tahun lalu. Jika bukan karena keluarga Tangku menyelamatkannya, dia pasti sudah mati di jalanan. Bagaimana mungkin dia memiliki tak tertandingi posisi tertinggi? Maman. Sebelum hari ini, dia hanyalah orang bodoh yang perlu dilayani. Dan dia tidak punya latar belakang apapun. Seperti anjing liar di pinggir jalan. Bagaimana mungkin dia mendapatkan rasa hormat seperti itu darimu? Kaulah orangnya yang ditunjuk oleh Kamar Dagang Kaitian untuk mengelola Kamar Dagang Leslo. Chen Yu benar. Tepat sekali. Keluargaku Chen telah merencanakan selama bertahun-tahun. Dan sekarang akhirnya kita bisa naik. Selain itu, di balik Kamar Dagang Kaitian adalah Raja Surgawi Peston Sparrow yang sekarang, jika aku tak salah, keluarga Wei juga dulu mengabdi pada Raja Surgawi. Sayang sekali, 3 tahun lalu, kau kehilangan perlindungan Raja Surgawi. kurang ajar. Dengan statusmu, kau berani menjelek-jelekan keluarga kue? Kau baru saja menjadi presiden cabang Leizhou yang remeh, dan kau sudah begitu sombong. Seiring waktu, akankah kau mengabaikan keluarga kue dan bahkan tidak berkedip? Keluarga Wei dari Jingzhou memang kuat. Tapi zaman telah berubah. Kau telah kehilangan perlindungan Raja Surgawi. Aku menghormatimu sebelumnya, karena kau masih mengabdi pada Raja Surgawi. Sekarang, aku mewakili Raja Surgawi dalam mengelola Kamar Dagang Kaitian Leizhou, dan keluarga Wei berani bersikap begitu tidak sopan kepadaku. Di mana kau menempatkan Raja Surgawi Peston Sparrow dalam semua ini? Kau bocah Chen. Kau bermain bagus. Jika kau pikir kau bisa menggunakan Kamar Dagang Kaitian dan status Raja Surgawi Peston Sparrow untuk menekanku, pemikiran ini, kau salah perhitungan. Biar ku tunjukkan padamu, dan bahkan tidak berkedip, buka matamu. Seseorang datang ke sini, sajikan hadiahnya. Keluarga Wei dari Jingzhou mempersembahkan kepada Tuan Su sebuah villa Tiangwang Jinjian. Sebuah mobil mewah senilai lebih dari 10 juta, sebuah kartu mangkue dengan limit 100 miliar, sebuah kartu emas bermotif naga. Dengan santainya bisa mengeluarkan beberapa ini, sifat hadiah yang mengesankan ini cukup untuk membuktikan kekuatan keluarga Wei. Anak ini, bagaimana mungkin dia punya hubungan dengan keluarga Wei? Aku memperlakukannya seperti itu sebelumnya. Ini merepotkan sekarang. Patriark Tang, jangan panik. Apa yang dikatakan Tuan Muda Chen bukan tanpa alasan. Lagi pula keluarga Chen-nya telah naik ke jajaran Kamar Dagang Kaitian. Kenaikan pesat mereka hanya masalah waktu. Patriark Tang,
Kau tidak boleh memilih sisi yang salah. Mengesankan. Layak untuk keluarga Wei dari Jingzhou, benar-benar memiliki kekayaan tak terbatas dan kekuatan luar biasa. Tapi lalu bagaimana? Aku bertanya padamu, setelah kehilangan perlindungan Raja Surgawi, bagaimana keluarga Wei akan bersaing dengan kamar dagang Kaitian saat ini? Tio, Raja Surgawi apa? Apakah dia Chu Feng? Layak menyandang gelar itu? Melihat pesan yang Wei Haishan kirimkan padaku, sungguh mengejutkanku. Aku tak menyangka Chu Feng dalam 3 tahun ini benar-benar menjadi penguasa surgawi sementara dan menjadi begitu tiranin dan sewenang-wenang. Perubahan dalam 3 tahun terakhir ini terlalu besar. Penguasa surgawi seperti itu tak lebih dari sebuah lelucon. Sulin, kau bodoh. Beraninya kau tidak menghormati Raja Surgawi, pelayan Wei. Permusuhanmu terhadapku adalah satu hal, tapi dengan sampah ini langsung menyebut nama Raja Surgawi dan mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Apakah kau punya rasa hormat sedikit pun kepada Raja Surgawi? Tangkap mereka. Segel gunung dan sungai ada di sini. Siapa yang berani bertindak gegabah? Rumor itu ternyata benar. Keluarga Wei benar-benar memegang segel gunung dan sungai dan memiliki wewenang untuk mengesahkan Raja Surgawi. Kudengar seseorang harus memiliki segel dari segel gunung dan sungai untuk diakui dunia sebagai Raja Surgawi Pipit Piton. Selain itu, selama seseorang memegang segel gunung dan sungai, ia dapat memimpin 1 juta pasukan Shenlong. Raja Surgawi jelas masih menjaga perbatasan. Mengapa segel gunung dan sungai ada di tanganmu? Karena aku mempercayakan segel ini kepadanya untuk diamankan. Cium, dasar sampah. Kau benar-benar lancang. Selanjutnya, kau tak mau bilang kau adalah Raja Surgawi. Manggul? Benar. Akulah penguasa surgawi Piton Sparrow. Kau bisa terlibat dengan keluarga Wei menaiki tangga sosial. Aku benar-benar tak menyangka itu. Namun, kau berani bicara begitu lancang di depan semua tamu. Bilang kau adalah Raja Surgawi Piton Sparrow. Sungguh menggelikan. Betul. Jika kau mengandalkan pengaruh pelayan Wei mengarang identitas lain, kita mungkin masih sedikit mempercayainya. Tapi kau malah mengatakan kau adalah Raja Surgawi. Apa kau benar-benar menganggap kami, semua keluarga terhormat di aula ini, sebagai orang bodoh sepertimu? Suling, jangan bicara omong kosong. Menyinggung keagungan Raja Surgawi adalah hukuman mati. Yuro, jangan khawatir. Kemakmuran seumur hidup yang kujanjikan padamu, mulai hari ini, akan terpenuhi satu persatu. Seorang pengecut dari perbatasan berani mengaku sebagai Raja Surgawi. Apa kau benar-benar tak takut mati? Kematian. Orang yang bisa mengambil nyawa Suling belum lahir. Kami dengan hormat mengundang Raja Surgawi untuk duduk. Suling, ini adalah kursi utama. Hanya kepala setiap keluarga dan mereka yang berada di posisi tinggi bisa duduk di sana. Jika kita duduk. Jangan khawatir. Semua tamu di sini malam ini, kita adalah mereka yang berada di posisi tinggi. Untuk tetap berdiri di sini, Sulin, kau hanyalah menantu buangan keluarga Tang. Pantaskah kau duduk di sana? Patriark Chan, tidakkah kau takut menghina Raja Surgawi dengan berani memanggilnya langsung dengan nama? Meskipun aku tak tahu bagaimana sampah ini berhasil mendapatkan kepercayaan keluarga Wei-mu, tapi memperlakukannya sebagai Raja Langit. Aku ingin bertanya pada semua orang, siapa yang akan percaya? Keluarga Liuku dari Lizhou tidak percaya. Keluarga Shouku tidak percaya. Keluarga Kuang tidak percaya. Aku tidak percaya. Orang buta yang tak mengenali naga sejati. Apa kau tahu? Menurut hukum Sia Agung kita, kejahatan apa ini? Wei Haishan, malam ini, di depan semua keluarga terhormat, kau secara terbuka mempermalukanku. Kurasa stempel gunung dan sungaimu juga palsu kan? Palsu. Omong kosong. Segala esa anak aku dianugerahkan oleh Raja Surgawi. Beraninya kau, keluarga Chen yang rendah mempertanyakannya. Kau pikir keluarga Chen kuramat? Baiklah, maka aku Chen Yu dengan ini menyerukan semua keluarga terhormat untuk bergabung denganku dan bersama-sama memakzulkan keluarga Wei dari Jingzhou belum lahir, memasukkan stempel gunung dan sungai, berusaha menopang menantu buangan yang bodoh untuk menyamar sebagai Raja Langit. Keluarga Shou meminta peninjauan. Keluarga Kuang meminta peninjauan. Keluarga Liuku meminta peninjauan. Menarik. Lihat kalian semua. Caramu menindas orang lain dengan kekuasaanmu sungguh menyedihkan. Situasi perbatasan saat ini, Chu Feng sebagai penguasa surgawi sementara telah sepenuhnya mengambil kendali. Yang mulia, memang, Chu Feng belum mengklaim bahwa Anda terluka parah saat menyelamatkannya dan hilang. Dia juga mewarisi mantramu. Berdasarkan ini, dia mengumpulkan sebagian besar mantan pengikutmu. Dia juga mengaku sebagai Raja Surgawi Pipit Piton yang baru. Tapi 3 tahun lalu, kepergianmu terlalu mencurigakan. Aku tidak mempercayainya dan aku tidak menyerahkan segel gunung dan sungai kepadanya. Lancang.
Beraninya kau memanggil Raja Langit dengan namanya? 3 tahun lalu, seorang wanita yang melukainya. Aku bersumpah demi hati Daoku. Setelah kematian Raja Surgawi Python Sparrow, aku akan membebaskan Chu Feng. Aku tidak akan mengingkari kata-kataku. Giliranmu Raja Surgawi. Jangan sombong pencuri. Hari ini aku akan mati untuk negaraku. Di masa depan di atas 6 kerajaan, tubuhmu yang hancur akan menemaniku ke mata air kuning. Tapi sekarang, yang paling diuntungkan adalah Chu Feng. Mungkinkah Chu Feng dalang di balik semua ini? Tapi Chu Feng bilang, aku menyelamatkannya dan menghilang. Desas-desus dari Prefektur Li mengatakan aku kabur saat menghadapi musuh. Ada apa sebenarnya? Sekarang aku sudah pulih, saatnya mencari tahu kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Raja Surgawi, kami baru saja menerima kabar bahwa Chu Feng telah mengirim garnisun Prefektur Li untuk menemuimu. Baiklah. Biarkan semua tamu di sini melihat. Apakah aku Raja Surgawi pipit ular yang sebenarnya? Omong kosong. Wei Haishan. Jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Dulu, Raja Langit tunduk pada keluarga Wei yang memungkinkan keluarga Wei untuk naik ke tampuk kekuasaan hanya dalam 10 tahun dan berdiri di puncak Xia Agung. Tapi sekarang berbeda. Sekarang, Raja Langit mendukung kamar dagang Kaitian. Keluarga Wei-mu tidak seperti dulu lagi. Kau menyimpan dendam. Jadi, kau datang dengan sandiwara ini. Kau menggunakan menantu yang bodoh sebagai pion untuk membangun momentum. Lalu memasukkan stempel gunung dan sungai. Secara salah mengklaim dia adalah Raja Langit. Lalu kau membawanya ke hadapan Raja Langit untuk dieksekusi. Mencoba menarik perhatian Raja Langit. Rencanamu cukup keras. Haruskah aku bilang kau berani atau bodoh? Malam ini kau bisa memerintah 100 tanggapan, meminjam pengaruh keluarga Wei, menampar semua orang. Tapi nanti, kau tak lebih dari umpan meriam keluarga Wei. Kau benar-benar jenius. Dalam waktu sesingkat ini, kau telah melihat begitu banyak skema. Tapi sudahkah kau pertimbangkan setelah hari ini, berapa banyak murka yang akan ditanggung keluargamu Chen? Suling hentikan. Konyol. Murka apa? Tang Yuro. Biar ku beri kau nasihat. Setelah ini, Li Shou akan menjadi domainku. Tuan Muda Chen benar. Patriark Tang. Jangan biarkan memilih pihak yang salah mengorbankan kesempatan keluarga Tang untuk naik ke puncak. Sulin, kau dan Yuro sudah bercerai. Tindakanmu malam ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Tangku. Ayah, Suling hanya sesaat menyimpang. Tolong selamatkan dia. Tang Yuro. Bahkan pada titik ini, kau masih membelanya. Mereka bilang tadi bahwa komandan yang akan datang untuk memberi hormat pada sampah ini. Tapi di mana dia sekarang? Keluarga Wei Jinsu apa? Mereka hanyalah pencari perhatian seseorang. Aku ingin ini. Orang-orang yang memfitnah Raja Langit, para berdebat, tak tahu hukum ini, dibawa ke hadapan Raja Langit untuk dieksekusi dengan irisan lambat. Berhenti. Yang Sensho, salah satu dari 13 benteng perbatasan. Dia Komandan Yang, salah satu dari 13 komandan perbatasan yang ditunjuk oleh Raja Surgawi. Itu keberadaan yang mengerikan. Kedua setelah Raja Surgawi, keberadaan yang mengerikan. Kenapa dia juga ada di sini? Hahau, dengan semua tokoh kuat yang berkumpul di sini hari ini, sepertinya segalanya akan jungkir balik. Komandan Yang, orang yang kupromosikan sebelumnya, aku belum memberitahunya identitasku. Kenapa dia ada di sini? Kenapa dia datang? Mungkinkah Wei Haishan memberitahunya identitasku? Sebelumnya tanda tanya. Kalian, yang kalian semua lakukan di sini, Komandan Yang, orang ini berkolusi dengan Wei Haishan. Secara salah memanggil nama Raja Langit untuk melakukan penipuan. Kami hanya tidak tahan melihatnya. Kami baru saja akan menangkap mereka dan mengirim mereka ke perbatasan untuk ditangani sesuai hukum nasional. Chen Yu, jangan fitnah aku. Segel gunung dan sungai ada di sini. Ini bukti kuat. Apa? Kau masih ragu identitas Tuan Su? Stempel gunung dan sungai? Hal semacam itu. Aku pergi ke pasar lot. $100 bisa beli 3. Siapa yang tahu itu asli atau palsu? Merebut nama Raja Surgawi dan memalsukan segel gunung dan sungai. 2 kejahatan ini saja sudah cukup untuk memusnahkan seluruh keluarga Wei. Yuro,
Kenapa kau masih berkeliaran di sana? Apa kau berniat mati bersama pecundang ini? Ayah, aku percaya Suling. Dia tidak akan membohongiku. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan luar biasa itu, maka babi betina bisa memanjat pohon. Entah itu benar atau salah, kalian semua akan segera tahu. Biar ku beritahu sesuatu. Kepalsuan takkan pernah jadi nyata. Di hadapan gubernur yang kebohonganmu akan segera terbongkar. Orang, begitu. Bagaimana kau tahu gubernur yang tidak datang untukku? Gubernur yang sebagai gubernur yang terhormat, yang memimpin ratusan ribu pasukan. Bahkan bagi kami, anak-anak keluarga bangsawan, untuk bertemu Anda, kami perlu membuat janji. Berhari-hari sebelumnya, hari ini aku memang di sini, untuk Sulim. Apa? Gubernur yang benar-benar ada di sini untuk Sulim. Mungkinkah dia benar-benar memiliki latar belakang yang sangat mengerikan? Tuan Su dengan aura pemimpinmu, dan kehadiran yang mengesankan. Aku tahu kau memiliki takdir yang luar biasa. Ya, Tuan Su. Keluarga Kuang bersedia menawarkan dana 10 miliar agar kau bisa mengangkat keluarga Kuang. Mustahil. Dia hanya orang bodoh yang menumpang di keluarga Tang selama 3 tahun. Bagaimana mungkin dia punya latar belakang yang mengerikan seperti itu? Ini sungguh mustahil. Pavai. Gubernur yang telah melihat kerabatan Tuan Su dan datang mengunjunginya secara pribadi. Dan kau masih berjuang dengan sia-sia? Kurasa malam ini keluarga Chen dan Tangmo akan hancur total. Tuan Su, aku sudah meramalkannya. Kau ditakdirkan untuk menjadi hebat. Semua yang kulakukan hari ini adalah untuk memaksa keluarga Tang untuk menunjukkan warna asli mereka. Kau harus mengerti niat baikku. Jika kau tidak meninggalkanku hari ini, aku akan mengikutimu di masa depan. Seekor anjing siap menggigit tuannya kapan saja. Bukanlah yang kubutuhkan. Aku takut kau akan balik menggigitku. Kau. Cukup. Sudah waktunya sandiwara ini berakhir. Chen Yu Tanglong, kalian berdua telah menghinaku begitu lama dan berusaha memaksa Euro untuk menikah lagi. Hari ini, kita selesaikan masalah ini. Komandan yang dengar perintahku. Akulah sipir di wilayah ini. Hanya Kaisar Langit yang bisa memerintahku. Tidak mungkin. Aku, Raja Surgawi. Komandan Yang, jika kau di sini untuk Tuan Su, mengapa kau tidak mendengarkan perintah Tuan Su? Aku memang di sini untuknya. Tapi bukan untuk membantunya, melainkan untuk menangkapnya. Komandan Yan, bukankah kau mengikuti perintah Tuan Su untuk menjaga ketertiban di sini? Tidakkah kau tahu identitas Tuan Su? Identitas? Tentu saja aku tahu. Pengkhianat yang pernah menganiaya mantan Kaisar Langit. Oleh karena itu aku mengikuti perintah Kaisar Langit saat ini untuk menangkap bocah ini dan membawanya kembali ke perbatasan. Suling tidak punya latar belakang yang mengerikan. Sebaliknya dia adalah pendosa yang diperintahkan Kaisar Langit untuk ditangkap. Sampah ini pandai berakting. Kami hampir tertipu olehnya. Aku mengerti. Pasti Kaisar Langit yang melihat konspirasi keluarga Wei dan secara khusus mengirim komandan yang ke sini. Seperti yang diharapkan dari ahli strategi tak tertandingi, Kaisar Langit yang tiada bandingnya. Dari ribuan mil jauhnya, dia tahu situasi di sini. Pengaruh Chu Feng sudah meluas sampai titik ini. Bahkan sipir ada di sini. Sulin, kau tadinya punya secercah harapan saat jatuh ke tangan kami, tapi sayangnya, aduh. Komandan Yang telah datang sendiri untukmu. Sekalipun kau punya 9 nyawa, kau tamat sekarang. Sayang sekali, aku tak bisa melihat kau disiksa sampai ingin mati rasanya. Jangan khawatir, aku berumur panjang. Bahkan jika semua orang dari keluarga Qin dan Tang mati, aku tidak akan mati. Berhenti bicara Suling. Jika kau terus bersikap keras, kau akan kehilangan yang terakhir ini, secercah harapan. Untungnya aku punya pandangan jauh ke depan untuk memutuskan hubungan dengannya sejak dulu. Kalau tidak, keluarga Tang akan ikut binasa. Adapun keluarga Wei, mulai sekarang, nama mereka akan terhapus dari dunia. Hanya kau. Keluarga Wei tidak. Selama itu. Wei Haishan, apa kau akan melakukan pembunuhan di depanku? Kau sungguh hebat. Komandan Yang, aku hanya akan menanyakan satu hal. Apakah kau mengikuti perintah Chu Feng atau perintah Kaisar Langit? Pencapaianku saat ini sepenuhnya berkat promosi dari Kaisar Langit. Meskipun aku belum bertemu Kaisar Langit secara langsung, kekagumanku padanya tak ada yang bisa menandingi artinya. Aku tentu saja patuh pada Raja Langit, tapi Tuan Chu adalah Raja Langit saat ini. Aku harus mendengarkan siapa? Apa bedanya? Bagus. Dengan kata-katamu itu, sudah cukup. Sulin, pada titik ini, kau masih saja akan bilang bahwa kaulah Raja Langit dan Tuan Chu adalah penipu atau omong kosong semacam itu. Tuan Su memang mulia. Tak tertandingi di dunia. Orang yang bisa menyentuhnya belum lahir. Cuma kalian mau membunuhnya? Aku sungguh mengagumi aktingmu. Bahkan sekarang,
Kau masih begitu percaya diri. Kenapa tidak pakai? Kepercayaan diri ini di medan perang, aku lupa bahwa kau orang jahat. Selesai? Kalau sudah selesai waktunya pergi, Raja Langit masih menunggu untuk bertemu denganmu. Karena Chu Feng ingin bertemu denganku, maka biarkan dia datang ke sini. Menyuruhku menemuinya? Dia tidak layak. Meskipun Raja Langit Chu naik tahta sementara, dia tetap Raja Langit saat ini. Kau berani menghina Raja Langit di depanku? Apa kau pikir hidupmu terlalu panjang? Raja Surgawi, Chu Feng hanyalah salah satu bawahanku. Gelar Raja Surgawi. Dia pantas memakainya. Suling, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Kata-kata ini bisa menjerumuskanmu ke dalam jurang. Sampah tetaplah sampah, hanya mulutmu The yang film was tajam. translated Tuan and Chu Feng, narrated by sebagai M Raja Langit Media. saat ini, menjaga perbatasan sendirian melawan 6 negara. Dia punya prestasi militer yang tak tertandingi. Kau bilang dia tak pantas menyandang gelar Raja Langit? Apa kau si tak berguna ini pantas? Tuan Muda Chen menyebutnya tak berguna. Benar-benar melebih-lebihkannya. Dia hanya pengacut licik. Mungkin nanti dia akan mengatakan dialah yang mengusir 6 negara. Benar. Memang, jika bukan karena aku, bagaimana mungkin kau ada di sini, tertawa dan berbicara? Kau benar-benar berani mengatakan apa saja. Kau bahkan berani mengklaim prestasi militer yang tak tertandingi ini. Hari ini, bahkan jika Raja Surgawi Chu Feng ada di sini secara langsung, kau tetap akan tidak menghormatinya? Tidak hormat. Kau bisa tanya Chu Feng. Jika dia berani ada di sini, apakah dia berani tidak menghormatiku? Komandan Yang, kalian semua dengar itu kan? Orang ini sungguh angkut. Beraninya kau menghina dewa perang bangsa kita yang terkemuka, si Raja Surga Pipit Piton. Ini adalah pelanggaran berat yang tak bisa ditoleransi di bawah langit. Hari ini aku Chen Yu bersedia menjadi contoh dengan seluruh kekuatan keluarga Chen. Aku mengeluarkan surat perintah kematian, membuatnya tak punya tempat bersembunyi. Aku akan memberi Tuan Muda Chen dukungan penuhku dan memastikan bocah ini tidak punya tempat untuk lari. Keluarga Liuku berjanji mendukung penuh Tuan Muda Chen. Keluarga Kuang bersedia mendukung penuh Tuan Muda Chen. Tuan Su, sekarang semua keluarga telah bersatu. Aku khawatir, bahkan keluarga Kuei akan kesulitan melawan mereka. Komandan Yang, bagaimana denganmu? Apakah kau juga berniat bergabung dengan orang-orang ini untuk membungkam Kuhui? Membungkammu akan terlalu ringan. Kau berani menghina Raja Surga? Akan kubunuh kau sekarang juga. Komandan Yang, Suling He, dia menderita cedera otak di medan perang. Apa yang dia katakan sekarang hanyalah omong kosong. Itu hanya omong kosong. Tolong jangan dianggap serius. Jika semua orang bisa melakukan ini, bukankah itu berarti siapapun bisa menghina Raja Surga? Lalu dengan mudah mengaku, mereka bodoh. Untuk lolos begitu saja, komandan yang cepat. Bunuh orang ini untuk menjadikannya contoh dan beri orang-orang penjelasan. Aku rela menukar hidupku untuknya, untuk membiarkan Suling hidup. Dasar anak durhaka, apa kau tahu? Apa yang kau katakan? Apa kau ingin keluarga Tang mati bersamanya? Ayah, Suling adalah suamiku. Aku tidak bisa hanya menonton dia mati. Kau, baiklah. Sungguh mulia dan benar. Kalau begitu, akan kuantar kalian berdua ke jalan kalian bersama. Tunggu. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Aku bukan Raja Surgawi Pipit Ular yang asli. Karena aku belajar di bawah Pavilion Naga Menggulung. Semua orang tahu, aura Raja Surga Pipit Piton adalah Ki Ungu dari timur, berubah menjadi ular piton dan burung pipit yang melahap naga. Selama ribu tahun, tidak ada yang seperti dia. Mamang, komandan yang adalah kakak seniorku. Kemampuannya menilai karakter jauh di atasku. Apa kau mengklaim lebih tahu darinya? Jadi begini caranya. Secara konyol, Chu Feng datang untuk menggantikan aku. Beritahu Chu Feng bahwa sebelum perjamuan berakhir, dia harus melapor kepadaku segera. Jika tidak, aku akan melenyapkan seluruh 9 generasinya. Kau benar-benar tak tahu apa-apa. Beraninya kau bicara, itu hanya omong kosong. Bicaralah pada Raja Surga dan beritahu Raja Surga, seluruh 9 generasimu akan dibasmi. Chu Tianjun yang paling kau percaya, itu pernah menjadi bawahanku, saudaraku, tapi dalam keadaannya saat ini, dia tidak layak disebut Chu Tianjun. Saat dia datang di hadapanku untuk melapor, aku akan menanyainya secara menyeluruh. Bagaimana dia menjadi seperti sekarang? Juga Komandan Yang. Lihatlah baik-baik. Aura macam apa ini?
Ini adalah aura tertinggi Raja Surga Pipit Piton yang tak terlihat selama ribuan tahun. Unik, bagaimana mungkin dia memilikinya? Mungkinkah dia? Tuan Shang, ada apa ini? Hahaha. Hentikan kekacauan ini. Tidak ada fluktuasi sama sekali. Bahkan bukan orang-orang biasa. Dia tidak punya. Hahaha. Bagaimana mungkin? Tuan Su di atas segalanya. Tak tertandingi di dunia. Bagaimana mungkin dia tidak punya aura sama sekali? Zhang Qiu, kau hanyalah murid luar dari pavilion Panlong. Bahwa kau tak dapat melihat aura supremasiku, itu wajar. Baiklah, akan kutunjukkan padamu dunia. Tak salah lagi. Aura menyeramkan ini hanya milik Raja Surga Pipit Piton sendiri. Bagaimana mungkin? Ini. Ahai. Sulin. Sihir. Iblis macam apa yang kau The gunakan film was untuk menghancurkan translated kompas aura and kuno milikku? narrated by M Media. Ini hancur total. Hanya saja, kompasmu terlalu lemah untuk menahan auraku. Trik apa yang bisa kumainkan? Kau akan membayar untuk ini, Sulin. Apa kau begitu putus asa untuk naik ke tampuk kekuasaan sehingga kau pikir mengutak-atik kompas Tuan Shang akan membuat kami percaya kau benar-benar memiliki aura tertinggi? Hahaha. Sayang sekali. Kami bukan orang bodoh. Aku berani meminta atas nama Raja Surgawi, atas nama semua orang, agar dia dieksekusi untuk memberi contoh. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Suling. Bajingan, aku tak akan membiarkanmu mati bersama orang tak berguna ini. Aku masih mengandalkan kau menikah dengan keluarga Chen agar kita bisa mencapai puncak kekuasaan. Aku lebih baik mati daripada menikahi Chen Yu. Aku akan membunuhmu. Yuru adalah wanitaku, tak seorang pun boleh menyentuhnya. Bahkan ayahnya pun tidak bisa. Kau bilang tak ada yang bisa menyakitinya? Malam ini, aku tak hanya akan mengamuknya, dan aku akan memastikan kau melihatnya. Apa yang bisa kau lakukan? Beraninya kau? Komandan yang kau. Aku bodoh. Aku minta maaf karena mengejutkanmu. Tolong hukum aku. Komandan Yang, kau adalah orang yang berkedudukan tinggi. Mengapa kau berlutut di hadapan sampah ini? Diam. Apa aku butuh kau untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan? Komandan Yang, sebagai komandan perbatasan, kau seharusnya hanya mematuhi perintah Raja Surga. Dengan melakukan ini, kau tidak menghormati Raja Surga dan membuatnya kehilangan muka. Chiu Fan, aku mematuhinya sebelumnya karena aku di bawah mantranya. Tuan Su adalah naga azur sejati. Status Tuan Su begitu tinggi, bahkan aku tak bisa membandingkannya. Beraninya kau tidak menghormatinya. Kurasa keluargamu Chen sudah hidup terlalu lama. Tuan Su, ada apa? Tuan Su, aku buta barusan. Aku gagal mengenali identitasmu. Aku membiarkan bajingan-bajingan ini menyinggungmu. Tolong berikan perintahnya untuk membiarkanku mengeksekusi orang-orang ini. Aku akan membunuh mereka semua. Ku bilang, malam ini, yang mati bukanlah aku, melainkan kau. Sulin, kau menghina Raja Surga dan membuat komandan melawannya. Aku akan membunuhmu sekarang. Apakah ada yang keberatan di sini? Begitu kan? Ayo, lakukan. Mari kita lihat apakah kau punya nyali. Kau cari mati. Akan kukabulkan permintaanmu. Ahai. Ahai. Berani sentuh Tuan Su? Beginilah jadinya. Tanganku. Sulin, kubunuh kau. Mematahkan tanganmu adalah belas kasihan terbesar yang bisa kuberikan. Kau masih berani lancang bicara begitu? Baiklah. Semua orang di sini hari ini akan tetap tinggal. Seseorang. Komandan Yang, bagaimana kau bisa memperlakukan Tuan Muda Chen seperti ini? Dia dari kamar dagang KTM. Ya, kita semua tahu Sulin hanyalah menantu Dungu keluarga Tang. Keluarga Tang dan Komandan Yang. Mungkinkah kau tertipu? Komandan Yang, jangan bodoh. Jangan biarkan orang bodoh ini menipumu. Dia menentang Raja Surgawi. Dia ingin memberontak. Bagus, bagus. Bagus. Kepatuhan yang membabi buta. Seseorang. Eksekusi mereka semua. Siap? Tunggu. Suling. Ayahku masih. Keluargaku. Dia hanya ditipu oleh Chen Yu. Bisakah kau mengampuninya kali ini? Ya Tuan Su, Anda baru saja kembali. Jika kau melakukan pembantaian seperti itu, aku khawatir itu akan merugikan situasi saat ini. Berhenti. Komandan Yang, kapan aku pernah mengajarimu untuk membantai warga sipil yang tertipu? Tapi Tuan, Jika Anda membunuh mereka, bagaimana dunia luar memandang kita penjaga perbatasan? hentikan. Benar. Bagaimana bisa Komandan Yang begitu mempercayai orang bodoh ini? Mungkinkah dia berkolusi dengan keluarga Wei dan berpura-pura? Tuan Su, kami baru saja menerima kabar bahwa Chu Feng telah memimpin pasukannya ke Prefektur Lei dan sedang menuju ke sini. Niat Chu Feng tidak jelas.
Jika terjadi konflik nanti, aku khawatir aku tak akan bisa melindungi Yoro. Pertama kirim seseorang untuk mengantar Yoro pulang. Ya, Nona Tang, tolong. Sulin. Chu Tianjun telah tiba di Prefektur Lei. Kita lihat berapa lama lagi kau bisa mempertahankan sandiwara ini. Baiklah. Kalau begitu aku ingin melihat siapa yang arogan dan maha kuasa. Raja Surgawi. Tuan Su, keluarga Tang telah semuanya dipulangkan. Tianjun, saya buta barusan dan gagal mengenali identitas Anda. Tak hanya berbicara dengan kurang ajar, tapi saya hampir menyerang Anda. The film Saya was benar-benar tak translated termaafkan. and Mohon hukum narrated saya. by M Media. Bangkit. Mereka yang tak tahu tak bersalah. Yang terpenting sekarang adalah menemukan pelaku yang melukaiku di medan perang bertahun-tahun lalu. Berhentilah berpura-pura. Aku mengerti sekarang. Komandan Yang, kau dan keluarga Wei, kalian hanya tidak ingin dikendalikan oleh Tianjun kan? Jadi kau sengaja datang ke pesta pembukaan langitku untuk melakukan sandiwara ini. Semua untuk mendukung boneka ini. Diam. Keluarga Chen yang rendah. Beraninya kau membahas kami. Baiklah Paman Wei. Tapi, Dia memprovokasimu. Tidakkah kau lihat bahwa semua tamu di sini percaya kau bersedia berurusan dengan Chu Tianjun itu? Tianjun, selama 3 tahun kau menghilang. Tak hanya perlu waspada terhadap dalang di balik semua ini, tapi juga Chu Fan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Chu Fan telah menggalang banyak pasukan dan praktis telah merebut separuh kekuasaan. Jika kau menghadapinya secara langsung sekarang, aku khawatir bahwa dalam apapun, kemungkinan besar adalah poin diperdebatkan. Itu Chu Feng. Konspirasi pasti akan terungkap pada akhirnya. Aku hanya tak menyangka Chu Feng sekarang memiliki keterampilan dan kekuatan seperti itu. Kalau begitu akan kulihat seberapa kuatkah Raja Surgawi Pipit Ular saat ini. Apa kekuatannya yang sebenarnya? Raja Surgawi telah tiba. Raja Surgawi Chu telah tiba. Sulin, waktumu telah tiba. Kami dengan hormat menyambut Raja Surgawi. Kami memberi hormat kepada Raja Surgawi Peistan Sparrow. Raja Surgawi, orang ini meniru Anda dengan menggunakan gelar Raja Surgawi Anda. Dia bahkan berulang kali bicara melawan otoritas Anda sebagai Raja Surgawi. Aku tidak setuju, jadi aku membelamu. Lalu dia menyerang dan melukaiku para Raja Surgawi. Anda harus memberikan keadilan untukku. Ya. Lalu kenapa? Chu Feng, Raja Surgawi Chu, apakah kau akan mengeksekusiku di sini dan saat ini juga? Sulin, Raja Surgawi Chu ada di sini. Kau masih berani bersikap sombong? Apa kau bahkan menghormati Raja Surgawi Chu? Status Tuan Su begitu mulia. Seperti rembulan yang terang di langit. Mengapa dia harus peduli padanya? Bagus. Raja Surgawi, penjahat ini tak hanya melukai seseorang di depan umum, tapi dia juga berani menantangmu tepat di depanmu. Saya memohon kepada keluarga besar untuk meminta Anda bertindak dan mengeksekusi Sulin dan Wei Haishan. Sekarang juga di sini. Untuk menunjukkan kekuatan surgawi Anda, kami mendukungnya. Kalian semua, keluar. Raja Surgawi Chu, apa yang kau lakukan? Raja Surgawi menyuruhmu pergi. Tidakkah kau dengar? Sulin, kuharap kau bisa tetaplah hidup, agar aku bisa menyiksamu dengan benar. Tuan Su, hati-hati. Jangan khawatir, aku yang urus ini. Chu Feng memberi salam kepada Raja Surgawi Peistan Sparrow. Apa maksudmu dengan ini? Kau saat ini adalah Raja Surgawi Pipit Ular yang memimpin 1 juta pasukan di perbatasan. Raja Surgawi Pipit Ular, kenapa kau berlutut di hadapanku? Kau payah. Anda bercanda, tuanku. Hanya ada satu Raja Surgawi Peistan Sparrow, dan itu adalah Anda, Sulin. Bagaimana mungkin aku berani, dan bagaimana mungkin aku pantas mendapatkan gelar Raja Surgawi? Kedengarannya bagus. Biar kutanyakan ini padamu. Selama 3 tahun ketidakhadiranku, apakah kau mengumpulkan pengikut setiaku? Ya, Begitu aku menghilang, apakah kau mengumumkan bahwa kau adalah Raja Surgawi yang baru? ya. Bagus. Bagus sekali. Begitu aku menghilang, kau memainkan trik, kau mengenakan jubah kuning, kau masih bilang kau tak ingin merebut tahta. Raja Surgawi, Anda salah paham. Konflik perbatasan sering terjadi. Begitu Anda menghilang, hati rakyat akan goyah, dan kekacauan akan muncul. Tindakanku kali ini adalah demi kebaikan yang lebih besar. Aku tidak punya motif tersembunyi. Jadi,
Aku harus berterima kasih padamu. Aku tak berani. Lalu mengapa aku harus percaya? Apa yang kau katakan? Itu benar. Kesetiaanku tak tergoyahkan. Jika Raja Surgawi tidak percaya padaku, Anda bisa mengambil nyawaku. Lagi pula semua yang kupunya adalah milik Raja Surgawi. Bagus. Karena kau begitu ingin mati, maka akan kukabulkan keinginanmu. The film was 3 tahun terakhir translated ini, and perbatasan telah narrated by damai. M Media. Kau telah mengelola semuanya dengan cukup baik. Aku akan coba percaya apa yang kau katakan itu benar. Meskipun kau telah melakukannya dengan baik, reputasimu cukup buruk. Renungkan ini di masa depan. Ya, terima kasih Raja Surgawi. Jangan berterima kasih dulu. Kau masih punya urusan. Kau belum selesai. Mengerti. 1 bulan dari sekarang, setelah aku menyerahkan urusan yang tersisa, aku akan mengadakan pesta Piston Sparrow yang megah di Lizzo untuk mengumumkan kembalimu yang penuh kemenangan, untuk mengumumkan kembalimu yang penuh kuasa. Tidak perlu terburu-buru. Pelaku yang melukaiku masih belum ditemukan. Identitasku tidak nyaman untuk diungkapkan. Untuk bulan ini, kau akan menggantikanku sebagai Raja Surgawi Pipit Ular. Mengapa butuh waktu begitu lama? Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Jangan khawatir, tunggu sebentar lagi. Jangan menunggu. Dia tidak akan keluar. Mungkin Raja Surgawi dalam amarahnya mencabik sampah kurang ajar yang lancang itu sampai berkeping-keping. Tapi Raja Surgawi masih menyisakan wajahmu dan tidak membunuhnya tepat di depanmu. Bajingan. Apa katamu? Percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Tidak. Mustahil. Bagaimana kau masih hidup, Raja Surgawi? Mengapa Anda tidak membunuhnya? Tindakan Sulin adalah untuk menyelamatkan istrinya. Itu demi kebaikan yang lebih besar. Kenapa aku harus membunuhnya? Urusan hari ini berakhir di sini. Jika aku mengetahui siapapun di sini berani menggunakan ini untuk melawan Sulin, aku tidak akan mengampuni mereka. Tuan Muda Chen, aku belum mati. Apakah kau kecewa? Sulin, jangan senang dulu. Aku akan membalaskan hilangnya tanganku. Tuan Su, kalau begitu tidak apa-apa, aku permisi dulu. Tuan Su, bagaimana kau bisa begitu mudah membiarkannya pergi? Memang Tuan Su, orang itu pasti merencanakan sesuatu. Kalau tidak, dia tidak akan berada di sini untuk menangkapmu. Masih belum ada bukti konkret. Kita tak bisa membunuh orang tak bersalah. Lagi pula aku sudah menyebar jala lebar, mengaku bahwa aku adalah boneka yang kalian berdua mainkan untuk mencegah ditelan oleh kekuatan lain. Jika dia benar-benar punya niat buruk, dia akan menunjukkan belang aslinya di Pesta Ular sampai Pipit sebulan lagi. Baiklah, untuk beberapa hari ke depan kau harus kembali ke perbatasan. Lagi pula kau adalah kepala 13 pelindung. Jika aku pergi, kau akan kekurangan asisten. Aku tahu. Tapi kita harus memprioritaskan gambaran yang lebih besar. Setelah aku menangani urusan terkait, jika aku masih membutuhkanmu, aku akan menghubungimu. Ya, Oh dan, kirim undangan untuk Pesta Ular sampai Pipit ke Yuru juga sebulan lagi. Ya, Suling sialan itu, aku tidak menyangka dia akan mendapatkan kembali ingatannya. Untungnya aku berhati-hati dan menyebarkan 2 rumor. Kalau tidak, Suling tidak akan mempercayaiku semudah itu. Sulin, tunggu saja. Kau telah mempermalukanku, dan aku akan membalasmu 1000 kali lipat. Raja Surgawi, aku telah mengatur 100 pembunuh di sekitar hotel itu. Haruskah kita serang? Panggil mereka kembali. Suling telah pulih kekuatannya. 100 pembunuh. Bahkan 1000 pasukan. Mungkin tidak cukup untuk membunuhnya. Saat ini hal terpenting masih urusan itu. Ya, Benar. Qianyo itu. Bukankah dia berselisih dengan Sulin? Suruh dia menemuiku. Biarkan dia menguji keadaan dulu. Bukankah Sulin menyebarkan desas-desus, mengatakan dia boneka? Kalau begitu ayo kita uji desas-desusnya. ya. Aku akan pergi dan mengaturnya segera. Akan kubiarkan kau menyombongkan diri beberapa hari lagi setelah aku menyelesaikan rencana itu. Aku akan menjadi Raja Surgawi Pipit Piton sejati.
Jika aku ingat dengan benar, kau tampak agak memusuhi The film was Suling di pesta translated itu. and narrated by M Media. Raja Surgawi. Saya salah. Saya tidak tahu pendukung Sulin adalah Anda. Saya tidak akan berani. Aku tak berani melawannya lagi. Tolong ampuni hidup saya. Apa yang panin? Aku memanggilmu ke sini hari ini justru untuk membiarkanmu berurusan dengan Sulin tanpa ragu. Beri dia masalah. Bukankah kau bilang siapapun yang berani menyakiti Sulin tidak akan diampuni? Mengapa kau masih? Apakah Sulin pantas mendapatkannya? Ini tidak lebih dari Suling benar. Dan karena Suling berasal dari keluarga Wei, untuk menghindari kendaliku, didukung dan dibangun sebuah boneka. Jika aku menggunakan nama Raja Surgawi untuk menekannya, aku khawatir itu akan menyebabkan mereka yang awalnya sudah agak tidak puas denganku. Faksi lama mantan Raja Surgawi menjadi tidak puas. Dengan demikian memicu pemberontakan. Aku mengerti. Tapi Raja Surgawi, Suling punya keluarga Wei dan komandan yang mendukungnya. Dan keluarga Shan saya, baik dari segi sumber daya keuangan maupun pengaruh, jauh lebih rendah. Bahkan jika saya ingin berurusan dengannya, saya khawatir saya tidak bisa. Ini kartu naga tertinggi. Ini adalah kartu dari Kerajaan Xia Agun. Tokoh-tokoh penting layak memiliki kartu sakti ini. Bahkan keluarga-keluarga terkemuka di prefektur Lei tidak memenuhi syarat untuk mengajukannya. Apa yang diwakili kartu ini bukan hanya kekayaan, tapi kekuasaan dan status. Itu memberikan di dalam kerajaan Xia Agun, di bawah Raja Surgawi ini, otoritas paling kuat. Orang lain yang bisa setara dengannya hanya 3 orang. Presiden Kamar Dagang Kai Tiam, pemilik bengkel Heo Yu, dan kepala 13 komandan garnison. Aku sudah menyelidiki secara menyeluruh. Komandan Yang telah kembali ke perbatasan. Kau bisa tenang. Dalam berurusan dengan Sulin, tak perlu menahan diri. Terima kasih Raja Surgawi atas kepercayaan Anda. Saya pasti akan memenuhi misi ini. Dan jangan ungkapkan bahwa orang di belakangmu adalah aku. Kalau tidak, ya, saya dengan hormat mematuhi perintah Raja Surgawi. Sulin, kali ini aku akan lihat siapa yang masih bisa melindungimu. Suling, ku bilang, keluarga Tang kita telah memperoleh peluang besar. Apa ini? Apa yang bisa membuat sayangku begitu bahagia? Kau orang yang berpikiran sempit. Kau bahkan tidak mengenali undangan ke perjamuan surgawi pipit ulat piton. Apa yang keluarga Tang dan Komandan Yang lihat padamu untuk sangat membantumu? Ayah jangan bicara seperti itu tentang Suling. Undangan ini dikirim oleh Komandan Yang. Jika bukan karena dia, keluarga Tang kita bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Ya, si tak berguna ini menginjam tai anjing dan menerima bantuan Komandan Yang memperoleh undangan ke perjamuan surgawi pipit ulat piton. Tapi ini juga membuat keluarga Tangku menjadi target semua orang di Lisou. Di masa depan, kami akan menjadi target semua keluarga besar. Apakah aku seharusnya berterima kasih padanya? Hari ini kau akan mengambil kartu ini ke bengkel giok utama Xia Agung Bengkel Haoyu dan memilih giok berkualitas tinggi dan pilih batu giok berkualitas tinggi sebagai hadiah untuk Kaisar Langit untuk perjamuan surgawi pipit ular piton. Jika kau menangani masalah ini dengan baik, aku mungkin tidak bisa menerimamu. Bengkel Haoyu aku ingat. Bukankah itu wilayah Qinruyo, rubah betina itu 3 tahun lalu? Seharusnya tidak punya reputasi besar kan? Sekarang dia sudah sampai di puncak di Xia Agung. Ayah, bagaimana kau bisa membiarkan Suling pergi ke bengkel Hoyu? Bukankah ini mengirimnya ke kematiannya? Tidak, aku tidak akan setuju. Ini cuma memilih hadiah. Apa susahnya? Aku pasti akan menanganinya dengan benar. Pavilion Haoyu. Suling, kau terlalu impulsif. Tahukah kau bahwa pemilik bengkel Haoyu dan keluarga Wei, meskipun keduanya mantan bawahan Kaisar Langit sebelumnya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, seperti api dan air, mereka telah secara terbuka dan diam-diam bertarung selama bertahun-tahun. Sekarang kau memiliki hubungan dekat dengan keluarga Wei. Jangankan membeli gym berkualitas tinggi, apakah kau bisa dengan aman keluar dari bengkel Haoyu? Tidak diketahui. Begitu kan? Sepertinya Qinruyo baik-baik saja. Apa? Tidak ada apa-apa. Qinruyo sebagai pemilik bengkel Haoyu punya kekuatan besar, bahkan menyaingi kepala 13 komandan garnison perbatasan. Garnison, seseorang yang bisa duduk di posisi seperti itu pasti berjiwa besar. Aku yakin dia tidak akan mempersulitku. Baiklah, ayo pergi. Yo,
Tak kusangka bertemu denganmu di sini. Sungguh sempit jalan untuk musuh. Kau benar-benar cepat melupakan rasa sakit setelah luka sembuh. Kau berani The film keluar was dan membuat masalah lagi? translated Apa? and Kau mau narrated aku by M. mematahkan Media. lenganmu lagi? Sulin, latar belakangmu sudah kuselidiki secara menyeluruh. Kau tak lebih dari boneka yang disanggah oleh keluarga Wen dan Komandan Yang. Lebih baik kau lihat di mana kau berada. Ini bengkel Haoyu. Komandan Yang sudah kembali ke perbatasan. Bahkan keluarga Wei tak akan berani bertindak sembrono di sini. Jangan main-main. Kau tahu, ini bengkel Hoyu, ini Haoyu Fang. Adalah yang terbesar di Lisu, Emporium Giok, pemilik bengkel Hoyu. Meskipun dengan keluarga Wei, mereka seperti api dan air. Tapi pemiliknya juga menetapkan aturan. Di bengkel Hoyu, tidak ada perkelahian yang diperbolehkan. Jika kau melanggar aturan ini, kau tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Tuan Muda Chen, cewek ini benar. Pemilik bengkel Haoyu adalah seorang pembunuh tanpa berkedip. Meskipun dia seorang wanita, tapi kekuatannya lebih besar dari keluarga Wei, bahkan lebih mengerikan. Tak ada seorang pun di Lishu yang bisa menandingi. Kami takut, kami tidak mampu menyinggungnya. Apa perlu kau ajari aku? Dua sampah ini kebetulan muncul di sini. Sungguh beruntun. Banyak bicara tak ada tindakan. Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Setelah jamuan pembukaan surga, Raja Surgawi telah memperingatkanmu. Beraninya kau masih berkuar seperti ini. Kau benar-benar tak punya otak. Kau. Baiklah Sulim. Jangan senang dulu. Di pesta pembukaan surga, aku tidak berani menyentuhmu. Jangan berpikir bahwa di bengkel Haoyu, aku tidak akan berani menyentuhmu. Seseorang. Bocah ini benar-benar tak tahan provokasi. Kita lihat saja nanti. Kekuatan di belakangnya, siapa sebenarnya? Mereka datang. Tuan Muda Chen, apakah Anda di sini hari ini untuk membeli giok? Wang Besan, pengelola Chu Yufang. Aku tak berani. Pertama bantu aku lampiaskan amarahku. Aku akan membeli seluruh tempat ini hari ini. Tangkap dua orang ini. Keluar dari sini. Tuan Muda Chen, semua yang datang adalah tamu. Jika aku mengusir mereka, akan sedikit canggung. Sungguh agak sulit. Sulit. Uang di kartu ini milik Tuan Muda. Ada 10 miliar penuh. Giok. Bengkel Haoyu ini. Akan kubeli semuanya. Hanya untuk membuatmu mengusir dua orang. Katakan padaku, apa yang begitu sulit? Apel. Membeli semua giok itu. Maka komisisku saja akan mencapai ratusan juta. Satpam. Kalian berdua. Apakah kalian akan pergi sendiri? Atau aku akan meminta seseorang mengantar kalian keluar? Kami juga di sini untuk membeli giok. Apa hakmu untuk mengusir kita? Apa hak? Karena Tuan Muda Chen kita memiliki status yang lebih tinggi darimu. Kekayaannya adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa kau tandingi. Bahkan jika kau memberikan semua yang kau miliki, apakah itu cukup? Kejam dan sewenang-wenang, menindas orang lain dengan kekuasaan. Apakah ini cara Qin Ruyan mengajarimu untuk memperlakukan kamu? Status pemilik tokoku sangat tinggi. Bahkan jika gubernur yang datang, dia harus dengan hormat memanggilnya pemilik toko Qian. Dan kau hanyalah anjing peliharaan yang Shenzhou. Apa hakmu untuk memanggil Fanzu kami dengan namanya? Itu untuk orang lain. Aku selalu memanggil Qin Ruyui dengan namanya. Suling, aku benar-benar meremehkan kesombonganmu. Aku tidak akan bicara banyak lagi jika kau tidak ingin diusir. Maka bayar. Suling. 100 miliar aset. Aku takut. Aku lupa. Bahkan jika keluarga Tang menjual semua aset mereka, mereka tidak akan punya 100 miliar. Di mana kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Heu. Karena kau tidak bisa membayar. Maka, keluar. Siapa bilang kita tidak punya jumlah kecil ini? Aku bahkan tidak berkedip melihat ini. Ini aku. Aku perintahkan keluarga Wei untuk segera mentransfer 1 triliun ke Haoyu Fan. Kakek. Tuan Su telah kembali. Dalam 1 bulan dia akan merebut kembali gelar Raja Surgawi Python Sparrow. Kenapa kau masih begitu khawatir? Meskipun Tuan Su sedang bersiap untuk kembali ke tahta Raja Surgawi, dia menikahi Tang Yuro. Dia pasti akan lebih menyukai keluarga Tang di masa depan. Aku khawatir pada waktunya keluarga Wei kami akan tergantikan. Kakek, kau terlalu khawatir. Tuan Su baik hati dan murah hati dengan rasa keadilan yang kuat. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak tahu berterima kasih seperti membuang seseorang setelah digunakan. Jadi, kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Jika kau bisa The mendapatkan film was bantuan Tuan translated Su, and keluarga narrated Wei by kami M. Media. akan benar-benar aman dan terjamin. Kakek apa? Apa maksudmu?
Tuan Su sudah menikah, Nona Tang. Apa kau memintaku untuk menjadi selir? Ada apa dengan itu? Sepanjang sejarah pria hebat mana yang tidak memiliki banyak istri dan selir? Lagi pula Yusi, kau ahli dalam musik atur kaligrafi dan melukis, kecantikan dan sosokmu tak tertandingi. Bagaimana kau bisa lebih rendah dari itu? Nona tertua keluarga Tan? Yang kau kurang sekarang hanyalah sebuah kesempatan. Tuan Wei, Tuan Su telah meminta kami untuk segera mentransfer 1 triliun ke bengkel Haoyu. Dia sangat membutuhkannya. Kami hanya mencari kesempatan untukmu, untuk menunjukkan dirimu di depan Tuan Su. Inilah kesempatanmu. Ini mewakili seperempat dari dana keluarga Wei kami. Lebih dari 100 miliar. Ambillah sekarang kepada Tuan Su. Apakah keluarga Wei kami dapat mengamankan posisi kami, tergantung pada ini. Ya, cucu tidak akan mengecewakanmu, kakek. Pergi. Sulin, jangan berpikir bahwa dengan dukungan keluarga Wei, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Semua orang di Lisou tahu pemilik toko Qian dan keluarga Wei adalah musuh bebuyutan. Jika kau menggunakan keluarga Wei sebagai tameng, itu hanya akan mempercepat kematianmu. Begitu kan? Tapi kenapa aku merasa kau akan mati lebih dulu dariku? Berlagak sombong. Kau tidak benar-benar berpikir keluarga Wei akan membela sampah sepertimu dan melawan bengkel Haoyu sampai mati kau? Kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Melihat postur mereka, mereka takkan membiarkan ini berlalu. Suling, kenapa tidak? Kita pergi dulu. Bahkan jika kita punya keluarga Wei dan komandan yang mendukung kita tidak bisa bertindak gegabah sekarang. Jangan khawatir, Yuro. Kau akan melihatnya dibuang seperti sampah. Bahkan sekarang, kau masih berusaha menyelamatkan muka. Aku benar-benar meremehkan keteguhan mentalmu. Namun, Tuan Muda ini tidak punya kesabaran lagi untuk bermain-main denganmu di sini. Tuan Muda Chen, masalah kecil ini seharusnya tidak membutuhkanmu untuk melakukannya sendiri. Serahkan padaku, seseorang. Usir mereka keluar. Aku beri kau 5 detik untuk bersujud dan minta maaf. Setelah 5 detik ini, kau bahkan tak akan punya kesempatan ini. Sayang sekali. Aku bahkan tidak ingin memberimu 5 detik ini. Aku akan menghajarmu sampai kau memohon ampun berlutut. Berhenti. Tuan Su, kehadiran Anda di bengkel Haoyu adalah kehormatan bagi kami. Siapa yang memberimu nyali untuk membiarkan dia pergi? Keluarga Wei. Cium, kau benar-benar terbiasa bertingkah sombong. Kau ingin ikut campur dalam setiap masalah. Lihat dengan jelas. Ini bengkel Haoyu. Dulu, mengabdi di bawah Raja Surgawi sebelumnya, pemilik toko kami selalu lebih unggul daripada keluargamu Wei. Belum lagi sekarang. Keluargamu Wei telah lama menurun. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, keluar dari sini. Kau. Apa katamu? Jika kau berani berbicara kepada nona muda seperti itu lagi, aku akan menjahit mulutmu sampai tertutup. Tidak peduli seberapa besar keluarga Wei saya dan penjaga toko Qin bertengkar, itu urusan kami. Para tuan, kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Kau menyalah. Sepertinya, selama bertahun-tahun, manajemen Qin Ruyan semakin kendur. Bahkan orang-orang ini berada di bawah komandonya. Kau hanyalah pecundang yang bersembunyi di balik wanita, hidup dari kekayaannya. Apa kualifikasimu untuk mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Dan aku tidak percaya keluarga Wei akan menyinggung bengkel Haoyu dan keluarga Chen. Untukmu. Kalau begitu, aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Apa kau membawa barang-barang yang kuminta? Saya tidak berani mengabaikan instruksi Tuan Su. Kartu ini berisi pendapatan keluarga Wei saya selama 1/4 tahun. Total 100 miliar dana. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu apa artinya kaya raya. Dia tidak boleh membeli apapun di sini. Apapun yang dia inginkan akan kubeli dengan harga 3 kali lipat. Suling, apa kau mempermalukanku? Beraninya aku menyinggung Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen, kebetulan aku suka semua yang ada di sini. Aku ingin membelinya kembali untuk dimainkan. Jika Tuan Muda Chen tidak senang, dia bisa mengeluarkan uang untuk membelinya kembali. Suling, kau keterlaluan. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Wei bisa melindungimu selamanya? Aku khawatir kau akan kecewa. Keluarga Wei benar-benar bisa berdiri di sisiku selamanya. Baiklah, cukup omong kosongnya. Bagaimana jika kau tidak bisa mendapatkan uangnya? Aku akan mengusirmu. Lagi pula kau berdiri di sini benar-benar mengganggu pemandangan. Kau merusak suasana hatiku. Tidakkah kau dengar apa yang dikatakan Tuan So? Lakukan sekarang.
Apa kau pikir kekayaan keluarga Wei saya tidak cukup? Haruskah aku mengirim seseorang untuk membawa lebih banyak uang? Kau bercanda Nona Wei. Keluarga Wei adalah keluarga terpandang di Lizhou. Terkemuka, kekuatan finansial. Beraninya aku mempertanyakan kekuatan finansialmu? Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Apa yang kau tunggu? Cepat dan usir orang yang menyinggung Tuan Muda Su. Keluar. Aku putra sulung keluarga Chen. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Bagaimana kau memperlakukan orang lain adalah bagaimana mereka akan memperlakukanmu. Lain kali ingat, jangan terlalu sombong. Mudah membuat musuh. Aku sombong. Karena aku punya modal untuk sombong. Suling jangan berpikir hanya karena keluarga Wei mendukungmu. Menarik sekali. Aku ingin melihat apa yang kau mampu lakukan Tuan Muda Chen. Keahlian apa yang kau miliki dapat menyentuhku. Hanya mengandalkan. Ini adalah kartu naga perak tertinggi. Dikatakan, kartu naga perak tertinggi adalah simbol status. Batas kredit yang dapat digunakan. Tak terbayangkan, jangankan Lisu. Bahkan melihat seluruh Xia Agung, orang yang bisa memilikinya dapat dihitung dengan satu tangan. Bagaimana kau bisa memilikinya? Keluarga Mutan, sungguh picik. Hanya ingin mengandalkan sampah ini. Sedang menginjak-injak kepala keluarga Chen-ku. Setelah aku berurusan dengannya, keluarga Mutan dan keluarga Wei akan benar-benar lenyap dari Lizhou. Shen Yu, sandiwara yang kau mainkan ini terlalu palsu. Kartu naga perak tertinggi sangat mulia. Keluargamu yang kecil Chen, bagaimana kau bisa mendapatkannya? Katakan, orang di belakang. Kau siapa itu? Setelah kau mati, kau akan tahu sendiri. Kau datang ke sini, tak lebih dari ingin membeli giok harta karun tak tertandingi. Di perjamuan surgawi Pavilion Sparrow, sebulan kemudian, untuk diberikan kepada Tuan Tianjun, ingin menggunakan kekuatan ini untuk menempatkan keluarga Tang, Cil. Tapi aku beritahu kau, kau tak lagi punya kesempatan ini. Kau tidak berpikir, hanya dengan kartu ini, kau bisa menempatkanku sampai matikan? Benar memiliki kartu ini berarti memiliki kekayaan setara negara dan kekuasaan kedua setelah Dewa Penguasa. Hari ini, aku akan, atas nama pembangkangan, membawa kalian beberapa orang ke pengadilan di tempat eksekusi segera. Shen Yu, kau berani di siang bolong menuduh kami melakukan kejahatan sebesar ini. Kau benar-benar berpikir memiliki kartu ini. Berarti kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Aku hanya ingin melakukan apapun yang aku mau. Memberimu kesempatan. Sekarang kau bunuh mereka. Masalah kau menyinggungku barusan akan dihapuskan. Kalau tidak, baiklah. Terima kasih Tuan Muda Chen. Karena tidak menyimpan dendam, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Bagaimana dengan Tuan Shou dalam situasi saat ini? Bahkan jika kakek saya datang, aku khawatir itu tidak akan stabil. Suling, kita harus pergi dulu. Momentum Chen Yu terlalu kuat sekarang. Jika kita bentrok langsung, aku takut keuntungannya tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Chen Yu hanyalah seorang pengganggu yang mengandalkan kekuasaan. Apa yang perlu ditakutkan? Jangan khawatir. Aku punya cara untuk menghadapinya. Beritahu Qin Royun, dalam 10 menit, bergegas ke Hao Yuifang. Kalau tidak Lisu akan lenyap. Bengkel Hao Yu. Sulin, kukira kau terlalu percaya diri. Tak kusangka kau mencari kematian. Beraninya kau meminta penjaga toko Qian untuk meminta maaf padamu. Sekarang kejahatanmu bertambah satu lagi. Tidak menghormati atasan, bertindak sembrono. Bahkan jika aku ingin mengampunimu, penjaga toko Qian mungkin tidak akan melepaskanmu. Komandan Yang, apa kau mengatakan yang sebenarnya? Tuan Su akan hadir di 1 bulan kemudian. Perjamuan surgawi Pavilion Sparrow. Dan secara resmi kembali. Qin Royun, pemilik pavilion Chuyu, merebut kembali gelar Raja Surgawi. Benar, setelah aku kembali dan menangani beberapa urusan di perbatasan. Jika urusannya cepat selesai, maka kita bisa menyaksikan kembalinya Raja Surgawi bersama. Tidak heran kau tiba-tiba kembali. Jadi kau kembali untuk memberitahuku kabar baik ini. Hebat, akhirnya aku menunggu hari ini. Tingkah laku Chu Feng tidak pantas, boros dan berlebihan. Dia tidak layak menyandang gelar Raja Surgawi. Sekarang Tuan Shou akan segera kembali. Bangsa Xia Agung pasti akan di bawah kepemimpinannya kembali ke puncaknya. Perbatasan saat ini sedang bergejolak. Para bandit itu berniat untuk menyerang lagi. Para penjahat di negara Xia besar mulai gelisah lagi. Tapi kembalinya Tuan Shou pasti akan menggunakan metode yang menggelegar untuk menekan mereka. Pada saat itu, azab mereka akan tiba. Lapor. Ada apa? Kenapa kau panik sekali? Tidakkah kau lihat aku sedang asyik mengobrol dengan Komandan Yang? Penjaga toko gawat, Bengkel Hao Yu, sedang bermasalah. Seseorang ingin kau kembali dalam 10 menit. Kalau tidak, dia akan membuat Bengkel Hao Yu dihapus dari Lizhou. Sudah lama sejak seseorang berani berbicara kepadaku dengan begitu sombong. Siapa orang ini? Dia bilang namanya Sulin. Apa, Tuan Shou?
Penjaga toko Ken, kau harus segera kembali ke Lisol. Tuan Su pasti mengalami sesuatu hingga mengatakan sesuatu yang begitu penting. Saudara yang apa kau tidak ikut? Perintah Tuan Su untukku adalah menjaga perbatasan. Jika aku kembali bersamamu, aku akan melanggar perintah. Aku percaya pada kemampuan penjaga toko Ken. Apapun yang Tuan Su alami, kau bisa menyelesaikannya. Aku tak akan menambah kekacauan. Baiklah, ikutlah denganku untuk menemui Tuan Su. Meskipun penjaga toko Ken memang cantik, tetapi emosinya tidak semanis penampilannya. Orang terakhir yang berani berbicara seperti itu padanya. Yah, rumput di makamnya sudah setinggi 3 meter. Suling, kurasa kau lebih baik mencarikan dirimu lubang kubur yang nyaman di Lisho ini. Karena saat kau mati, kau bahkan takkan tahu bagaimana kau mati. Suling, apa kau benar-benar yakin tentang ini? Penjaga toko Qin, kekuasaannya di Lisho mencapai langit. Jika kata-kata ini sampai ke telinganya, bahkan Komandan Yang mungkin tidak bisa menyelamatkanmu. Saudari Tang, jangan khawatir. Tuan Su tidak akan melakukan apapun yang tidak ia yakini. Duduk saja dan saksikan. Mereka memohon belas kasihan. Aku takut sekali. Biar ku bilang, kesabaranku ada batasnya. Kau mungkin takkan bertahan sampai penjaga toko Ken datang untuk membunuhmu sendiri. Seseorang cabut lidahnya. Aku ingin lihat berapa lama mulutnya akan tetap tertutup. Tuan Muda Chen, bagaimana dengan mereka? Kalau untuk kedua orang itu, kirim mereka ke ranjangku. Biarkan aku menikmatinya. Setelah aku selesai dengan mereka, kau selanjutnya. Terima kasih banyak Tuan Muda Chen. Tangkap dia. Berhenti. Apa? Penjaga toko Qin benar-benar muncul. Penjaga toko K, kenapa kau di sini? Jika aku tidak datang, bengkel Haoyu ini akan dijungkir balikan. Aku tidak pernah tahu. Kau begitu cakap. Kalau tidak, aku akan memberimu posisiku sebagai penjaga toko bengkel Haoyu. Aku tak berani. Bahkan jika kau memberiku keberanian 100 kali lipat, aku tetap takkan berani mengingini posisimu. Jadi apa sebenarnya yang terjadi di sini hari ini? Sepertinya penjaga toko Ken tidak datang untuk sulin, tetapi karena apa yang kulakukan di bengkel Haoyu hari ini terlalu berlebihan. Aku menyinggung penjaga toko Ken, itulah sebabnya dia sangat marah. Penjaga toko Ken, ini bukan salah manajer Wang. Ini semua karena hati pria ini yang jahat. Dia bersekongkol dengan keluarga Wei untuk membuat masalah di bengkel Haoyu. Dengan tindakannya, dia jelas tidak menghormatimu. Chen Yu, bakatmu untuk memutarbalikkan kebenaran sungguh mengesankan. Aku mengaguminya. Memutarbalikkan fakta? Bukankah kau yang baru saja bilang kau ingin penjaga toko Qin meminta maaf padamu? Yaitu aku. Bagus kau mengakuinya. Penjaga toko Ken, orang ini sungguh arogan. Dia berani membuatmu meminta maaf padanya. Kejahatan ini benar-benar tak terampuni. Izinkan hamba untuk menghabisinya. Potong tangan dan kakinya, dan buat dia berlutut di hadapanmu untuk bertobat. Qin Ruyu, apa kau pikir aku punya hak untuk menuntut permintaan maafmu? Lancang, penjaga toko Qin ada di sini secara langsung, dan kau masih berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu? Apa kau punya rasa hormat pada penjaga toko Qin? Penjaga toko, orang ini sangat arogan, berani memprovokasimu. Tolong beri perintah untuk menghabisinya dan tegakkan kekuatan bengkel Haoyu kita. Suling berhenti bicara. Meskipun komandan yang mendukungmu, reputasi bengis penjaga toko Qin mendahulunya. Jika kau terus memprovokasinya, kita mungkin bahkan tidak bisa meninggalkan tempat ini. Itu benar. Reputasi menakutkan penjaga toko Qin tidak boleh ditantang. Penjaga toko Qin, apa kau perlu aku menggunakan kepalaku ini untuk mempertahankan reputasi ganasmu? Manusia tak berguna sepertimu. Bagaimana mungkin kau pantas penjaga toko Qin turun tangan langsung untuk membunuhmu? Jika kau sangat ingin mati, biar aku yang membantumu. Shen Yu, kau benar-benar berani? Penjaga toko, kau dan keluarga Wei adalah musuh bebuyatan. Bukankah seharusnya kau membunuhnya dulu? Kenapa kau menyerangku? Musuh bebuyutan. Ini semua hanya sandiwara antara kepala keluarga Wei dan saya untuk mengelabui orang bodoh. Ini semua akting. Apa? Perseteruan kalian selama puluhan tahun hanyalah sandiwara kolaboratif? Itu semua hanya akting, sebuah drama yang dipentaskan. Tuan Su, ini adalah kesalahan manajemen saya yang menyebabkan Anda begitu khawatir. Tolong hukum saya. Suling, ini ada apa? Mengapa penjaga toko Qin? Kau adalah penjaga toko bengkel Haoyu di Nesau. Siapa yang tidak tahu tentang reputasi ganasmu? Bagaimana aku bisa berani untuk menghukummu? Tuan Su, ini semua salahku. Tolong beri saya kesempatan lagi.
Manajer Wang, Anda telah menggunakan nama saya untuk melakukan banyak kejahatan. Hari ini Anda telah membuat Tuan Su sangat tidak senang. Dan Anda telah mencemarkan nama baik bengkel Haoyu. Bagaimana kita bisa menghadapi orang lain? Dengan ini saya umumkan pemecatan Anda sebagai manajer bengkel Haoyu. Anda diusir dari Lisu. Jangan pernah kembali. Sebuah drama dipentaskan. Seseorang, tangkap dia. Seret dia keluar. Penjaga toko aku takkan berani melakukannya lagi. Jangan usir aku dari Lizhou. Shen Yu, kau selanjutnya. Apa yang kau lakukan? Biar ku bilang. Aku punya backingan. Kalian tak sanggup menyinggung. Kau pikir kartu jelek ini bisa menakuti orang lain? Itu tidak bisa menakutiku. Apa kau tidak tahu? Kartu naga perak ini dikeluarkan oleh saya. Tidak. Mustahil. Ku bilang padamu, orang-orang yang membekiniku, jika kau menyinggung mereka, kalian semua akan mati. Tuan Su ada di sini hari ini. Konsekuensi dari menyinggung Tuan Su adalah satu kata, mati. Qinruan beraninya kau? Tuan Su hadir hari ini. Kenapa aku tidak berani? Seseorang. Seret dia keluar dari sini. 50 cambukan. Sulin. Tunggu saja kau. Aku tidak terima. Nona Tang, saya akan mengantarmu ke ruang VIP untuk memilih dengan hati-hati. Euro, bukankah kau masih perlu memilih hadiah untuk Raja Surgawi? Dengan penjaga toko Qin yang memimpin, hadiah yang kau pilih pasti akan memuaskan. Raja Surgawi, Nona Wei, dan aku masih ada beberapa hal yang perlu dibicarakan. Baiklah. Baiklah, kalau begitu. Tuan Su, lewat sini.